adanya keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat itu lebih penting daripada sekedar IPK yang tinggi. Di sini kami setuju karena maksud lebih penting di sini tidak hanya sekedar berarti adalah prioritas, bukan menghilangkan, sehingga mahasiswa yang ingin meningkatkan nilai IPK-nya dia juga bisa menyelaraskan dengan pengabdian masyarakat tersebut. Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, keterlibatan mahasiswa di dalam organisasi meningkatkan keterampilan sosial sebanyak 45%, dan ini menunjukkan variasi keterampilan sosial terkait partisipasi aktif dalam organisasi, di mana organisasi ini nanti akan berjalan juga untuk melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian juga studi internasional pada tahun 2024, mahasiswa yang terlibat di dalam organisasi ini memiliki rata-rata lebih tinggi, yaitu di sini ada 284 mahasiswa yang diuji. Kemudian dari 77,8% mahasiswa yang berpartisipasi di dalam aktivitas sukarela atau service learning, mereka itu berkaitan dengan komunitas, sehingga pengaruh positif ya ketika mereka itu menyelaraskan. Jadi kami setuju ketika kampus itu bukan sekedar pabrik nilai tetapi juga adalah pabrik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Porsya. Saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Mahasiswa memang memiliki peran penting, tetapi keterlibatan tersebut masih bersifat sementara. Dalam mosi yang tadi disampaikan, keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat lebih penting daripada IPK tinggi. Pada dasarnya, IPK tinggi bisa sebagai tolak ukur dalam mengelamar kerja atau di masa depan kemudian. Untuk itu, perkembangan zaman masa kini sedang sedangkan dalam pengabdian masyarakat hanya bersifat sementara, tidak bersifat berkelanjutan. Dengan itu, IPK tinggi bisa membuat keberlanjutan hidup untuk mahasiswa sendiri, untuk individu mahasiswa sendiri. Nah, jika data menunjukkan bahwasanya hingga saat ini lebih dari 30% indikator SDGs masih stagnan atau mengalami kemunduran, yang dimana sementara Indonesia memiliki lebih dari 8 juta mahasiswa aktif yang secara nyata terlibat dalam KKN PPK Ormawa atau hal lainnya. Nah, di sini riset terapan dan pengabdian masyarakat menjadi aktor alternatif apa yang menurut tim kontra lebih aktif daripada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menggerakkan pencapaian SDGs tingkat lokal. Dengan itu, dalam konteks ini, IPK tinggi bisa membantu mahasiswa untuk menjalani kehidupan keberlanjutannya. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai penyangga tim kontra akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Di era sekarang bahwa kita ketahui ada nama istilah adalah generasi muda atau mahasiswa sebagai agent of change. Namun kita sebagai mahasiswa bukan sebagai hanya agen perubahan, tetapi juga sebagai motor penggerak bagaimana melanjutkan ataupun pembangunan berkelanjutan. Sehingga dari perguruan tinggi ini bukan hanya sebagai pusat kita menempa ilmu, tapi juga pusat sebagai kita memberikan solusi-solusi permasalahan di masyarakat, khususnya melalui pengabdian masyarakat tersebut. Dan di sini di data Kemendikbudristek pada tahun 2023 menyebutkan bahwasanya ada 4,3 juta mahasiswa terlibat dalam program MBKM, yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Khususnya di kampus kita ini sendiri sudah melaksanakan program tersebut. Salah satu programnya adalah KKN. Tentunya hal ini berkaitan dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu programnya yaitu adalah pengabdian masyarakat itu sendiri. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya dari saudari Askia menyebutkan bahwasanya IPK itu sangat penting khususnya dalam melamar kerja. Namun di era sekarang IPK itu tidak sesuai dengan realita, dengan kemampuan mereka di real life-nya. Sehingga IPK ini seringkali kena scam karena banyak sekali mahasiswa hanya menjalankan tugas itu melalui
ChatGPT ataupun AI dengan bantuan tersebut, sehingga tidak sesuai dengan realitas IPK mereka. Sehingga lebih penting kita bisa membuktikan teori dan juga praktik melalui pengabdian masyarakat itu sendiri. Karena dari sini kita bisa memberikan ataupun membuktikan bahwasanya mahasiswa itu bisa menjadi sebagai motor penggerak, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun memberikan solusi dari melalui pengabdian masyarakat itu sendiri. Ya, terima kasih. Cukup. Baik, di sini saya menyampaikan dari kontrak. Saya akan mulai dari sini. Lalu, tiga. Seringkali pengabdian masyarakat, program bersifat top down, belum sepenuhnya mendapatkan masyarakat sebagai subjek utamanya. Riset ini menimbulkan kritik tentang keterlibatan dan berkelanjutan jangka panjang. Kebanyakan kampus dan mahasiswa itu berhasil di jurnal saja, tapi belum terjun masyarakat itu berjangka pendek saja, belum jangka panjang. Di sini mempertanyakan ketidakberlanjutannya. Dan tentang IPK, IPK itu lebih tinggi, itu lebih penting. Dan kenapa kalau tidak diprioritaskan IPK, apakah itu membuat mahasiswa terlemahkan atau menyepelekan IPK mahasiswa, dan mahasiswa bisa saja menjadi semena-mena dalam perkuliahan. Untuk proses menyampaikan belum menit. Oke, silakan nanti. Kami dari tim kontrak menyanggah mengenai IPK tinggi membantu mahasiswa dalam keberlanjutan kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini banyak sekali ijazah-ijazah itu yang hanya dijual dengan harga yang tinggi, sehingga IPK tidak bisa menentukan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan kehidupan karena IPK tersebut hanya dibeli. Kemudian pengabdian masyarakat mengapa lebih penting? Karena peran perguruan tinggi yang sudah disebutkan tadi itu sebagai motor penggerak, agent of change. Disebutkan di dalam Akranis dan Dikti Kemendikbud bahwa perguruan tinggi itu memiliki peran untuk menjadi motor penggerak dan juga mengubah agent of change tadi. Kemudian di sini pengabdian masyarakat itu berdampak konkret terhadap pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan inovasi lokal. Kemudian juga pengabdian masyarakat itu alokasi anggaran yang digunakan itu lebih dari 50.000 proposal penelitian dan hampir 10.000-nya itu didanai pada tahun 2025. Sehingga ketika mahasiswa itu ingin melakukan pengabdian masyarakat, tetapi dia itu keterbatasan dan hanya ingin mementingkan IPK-nya, bisa mengikuti program-program yang diadakan oleh Kemendikbudristek atau kampus. Mungkin cukup. Oke, lanjut ke Asvia ya. Oke, bisa dimulai Asvia. Waktu 2 menit ya. Pada studi kasus tentang kesadaran dan penerapan kurikulum ramah lingkungan di perguruan tinggi Indonesia pada saat ini menemukan bahwasanya kesadaran mahasiswa terhadap masalah lingkungan dan penerapan praktik berkelanjutan masih sangat rendah. Dengan itu, masalah lingkungan dan penerapan praktik ini masih cukup menjadi masalah yang tinggi, masalah yang harus diselesaikan oleh pengabdian masyarakat, dan itu hanya bersifat sementara, pengabdian masyarakat dan lain. Nah, ketika IPK tinggi bisa dijual, IPK tinggi bisa dibeli. Ketika kita mau daftar suatu instansi, kita memerlukan IPK tinggi, dan pastinya instansi tersebut memiliki koreksi yang teliti untuk ijazah-ijazah tersebut. Bagaimana dengan mahasiswa bagaimana dengan perusahaan yang menerima mahasiswa dengan IPK tinggi tetapi mereka tidak memiliki kemampuan dari IPK tersebut? IPK hanya menunjukkan angka tadi. Seperti yang kita sadari bahwasanya kegiatan pengabdian masyarakat ini juga tidak bisa menjadi tolak ukur pergerakan mahasiswa bahwasanya itu berhasil atau tidak berhasil, karena bahwasanya pengabdian masyarakat, KKN, kebangsaan dan lain
itu hanya seremonial saja untuk menjadi dukungan pemerintah melalui Bappenas pun menegaskan bahwasanya generasi muda itu Oke, cukup waktu habis. Oke, selanjutnya Mas Herlan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyanggah dari tim kontra, tentunya dari saudari Askia dan juga saudari Siti. Tadi menyebutkan bahwasanya pengabdian masyarakat itu hanya bersifat sementara, tapi harus kita ketahui dari langkah kecil dapat memberikan dampak dan juga manfaat yang besar ke depannya. Dari step by step, day by day kita selalu, namun kita secara berkelanjutan itu dapat memberikan efek dan juga dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri. Dari data UNESCO, lebih dari 70% inovasi sosial itu di negara berkembang itu dari institusi pendidikan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya mereka itu lebih memfokuskan dengan bagaimana cara kita bermanfaat terhadap masyarakat, terhadap sosial, dibandingkan kita hanya peduli dengan diri kita sendiri dengan meningkatkan nilai IPK. Dan IPK pun sering kali disebutkan tadi dengan tim saya yaitu scam, membeli, dan hal ini tidak sesuai dengan realitas, dengan real life mereka ataupun potensi mereka di dalam hidupnya, sehingga ketika dalam melamar pekerjaan kenapa tidak sesuai, dan itu dapat memperburuk nama kampus tersebut, memberikan IPK yang tinggi dan mahasiswanya tidak sesuai dengan kompetensi IPK yang diberikan. Jadi bisa disebutkan bahwasanya kita hanya tidak bisa menjadikan bahwasanya diri kita itu hanya fokus terhadap IPK, tapi juga bisa memberikan manfaat. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Ini masih ada 1 menit. Cukup, Pak. Oke, Mbak Siti. Baik, kami tim kontra menyanggah dari tim. Kita mulai 1, 2, 3 tentang anggaran. Menurut kami, pengabdian masyarakat itu beban anggaran. Di sini ada Kementerian Keuangan, riset dari Kementerian Keuangan, serta banyak program kampus berdampak bergantung pada hibah kementerian, dana APBN, dan skema proyek tahunan. Jika program ini berhenti, apakah bertindak lanjut sepanjangnya? Dan ini pasti jangka hanya dapat berjangka pendek saja. Ketidaklanjutannya belum pasti. Dan di sini pasti masyarakat tergantungan oleh mahasiswa, hanya menunggu bantuan dari mahasiswa. Terus jika mahasiswanya terbebankan dengan pengabdian ini, bagaimana dengan tugas-tugas yang lain? Dan di sini IPK tidak terlalu buruk. IPK juga memberikan nilai kepada mahasiswanya. Di sini kampus tidak semena-mena memberikan nilai begitu saja. Kita pasti ada yang namanya riset terlebih dahulu kepada mahasiswa. Kita juga menguji kemana mahasiswa itu bisa melampaui kebatasan berpikirnya. Di sini juga program-program kampus juga ada banyak untuk melatih bagaimana mahasiswa itu berkembang, tidak semena-mena hanya memberikan nilai begitu saja. Tentang IPK itu juga penting untuk menambah wawasan dan nilai dalam diri mahasiswa. Masih ada 2 menit. Sudah.